Oke, kali ini cerita pun berlanjut. Ketika Lusu sedang berada di gua dan melihat-lihat si domba dan si serigala, ia mengucapkan sesuatu. Ayo, apakah Anda ingin berbicara dengan saya tentang bisnis ini sekarang? Ucap Lusu kepada serigala-serigala tersebut. Ia pun nampak marah dan menatap Lusu sangat tajam. Bicaralah, saudara, kau akan aku pukul, ucap serigala dan domba tersebut. Lantas kita dilihatkan oleh serigala dan domba yang berkumpul dan siap untuk menyerang. Seketika itu pun serigala dan domba itu menyerang. Usas, mendekat ke Lusu. Wah, kau akan aku bunuh. Usas. Namun Lusu sangat cepat dengan tombaknya langsung menyantap ia. Daus. Mereka pun dipukuli oleh Lusu. Jedak, 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 jedak. Terima ini, terima ini, terima ini. Jangan, jangan, sakit. Wah, Lusu pun bergegas memukul semua yang ada. Namun, seketika itu ada serigala yang hendak menerkamnya. Wah, kau akan aku terkam. Wah, dengan mulutnya yang besar. Dan ia pun siap menyerang Lusu. Namun, das, dari atas tombak Lusu mengenai kepala dari serigala tersebut. Apa ini? Sangat sakit, ucap serigala itu. Lantas serigala pun dikumpulkan oleh Lusu sambil kepalanya dipenuhi dengan bintang dan bundas. Mereka pun sedikit ketakutan sebenarnya. Orang ini benar-benar memukul mereka banyak sekali sampai mereka babak belur. Lantas kemudian Lusu menatap. Hei, apa kau mau melanjutkan ini? Kau memilih ini atau aku hancurkan, ucap Lusu. Namun serigala pun tak terima. Haruskah kita bergabung, domba, untuk menyerang makhluk ini? Untuk urusan tempat tinggal nanti kita bisa bicarakan setelah ini. Ya betul, kita harus menyelesaikan yang satu ini dulu. Lantas kemudian kita akan menyelesaikan urusan kita, ucap domba tersebut. Lantas domba dan serigala itu siap menyerang. Wah, duak, 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 duak. Ya, Lusu pun sangat tenang menghadapi serigala dan domba tersebut. Lantas Lusu memutarkan tombaknya ke arah atas. Muncul cahaya berwarna ungu. Wah, serigala yang botak pun siap menerkamnya. Wah, kau akan aku ajar. Wah, seketika itu serigala pun kaget. Lantas kemudian ia dipukul kakinya. Dia. Ia pun mental dan terjatuh, tergeletak kesakitan. Sakit, ampun, ini sangat sakit, ampun. Lusu pun diam saja. Hei, mengapa kamu domba tidak menyerangnya? Kenapa harus aku yang dipukul dan kau enak-enakan di situ tidur? Ucap serigala. Terlihat di sana Xiaoyu dan domba pun diinjak oleh Xiaoyu tanpa bergerak sedikit pun. Xiaoyu pun sambil mengambil itu hawa belalai atau sungu ya. Lantas kemudian dilihat di sebelahnya serigala pun tidak bisa bergerak karena itu efek dari kekuatan Xiaoyu, si pengendali hewan.
Terlihat di sana Lusu dan Xiaoyu seperti malaikat pencabut nyawa yang siap membunuh siapapun. Apakah Anda ingin melanjutkan pertarungan ini atau Anda akan aku hancurkan berkeping-keping? Ucap Lusu. Oh, tidak, ampun. Saya tidak berani dengan Anda. Anda sangatlah kuat dan Anda tidak bisa dikalahkan sedikit pun. Serigala pun merengek. Dilihat di tempat lain, di sini Komandan Lu dan orang-orang tentara Wu Wei sedang menunggu kedatangan Lu Su dan Xiaoyu. Mereka nampak khawatir. Sudah 1 jam, bagaimana bisa raja dan yang lainnya belum datang ke sini? Bukankah itu hal yang tidak baik? Apakah mereka dimakan oleh monster di dalam gua? Ucap Komandan Lu. Lantas kemudian budak lusuh menghampiri. Hei, jangan khawatir. Mereka itu sangat kuat dan tidak mungkin dikalahkan oleh orang-orang rendahan atau monster-monster kecil. Kamu tenang saja, ucap Li. Lantas kemudian Komandan Lu mengatakan, saya menduga bahwa Anda juga orang yang kuat. Dari kejauhan terdengar dan terlihat seseorang yang datang ke sana. Wah, apa itu? Apa itu? Apakah dia monster yang keluar dari gua? Hai, semua waspadalah, ada seseorang yang mendekat. Li Teng pun menunjuk sesuatu. Apa? Tunggu sebentar. Itu apakah dia 2 orang di atas punggung serigala? Ucap Li Teng. Lantas kemudian Lusu dan Xiaoyu menunggangi serigala. Siapa di sana? Hei, bagaimana Raja Lu bisa menunggangi serigala itu? Lantas kemudian Lusu pun turun dari serigala. Hei, halo, aku kembali. Dengan selamat. Serigala itu nampak ketakutan dan takut jika nanti dipukul oleh Lusu kepalanya. Lantas Lusu mengucapkan sesuatu. Hei kau, serigala, kau boleh pergi, tapi jangan lupakan kesepakatan kita. Aku tahu, ucap Naruto. Ternyata serigala itu namanya Naruto. Yang tahu nama aslinya bisa komen di bawah ya. Kelihatannya Naruto nampak kesakitan. Lantas Naruto dan teman-temannya bergegas pergi, meninggalkan Lusu dan bala tentara Komandan Lu. Apakah itu sekawanan serigala? Raja Lu, ucap Komandan Lu. Oh, serigala yang kutemui di gua bersama Xiaoyu. Mereka akan membantu berburu di masa depan dan memastikan sumber daging kita selalu ada. Dan ada lagi domba yang siap untuk diperas susunya. Dan mereka siap memberikan wol untuk penghangat kita sehari-hari. Komandan Lu pun kaget, pemimpin kelompok binatang sekuat ini bisa dihancurkan oleh Komandan Lu. Apakah ini sangat luar biasa? Saya sungguh sangat keheranan. Di belakang Li sepertinya harap-harap cemas. Seperti yang diharapkan dari seorang raja. Kerja bagus, kamu tidak harus makan kacang tiap hari dan kita akan makan daging juga. Hore, ucap Li. Baiklah, kami telah menemukan tempat terbaik untuk tinggal di gua. Semua, ayo berkemas dan bersiap, kita akan masuk ke dalam dan membuka lahan yang luas untuk tempat tinggal. Lantas kita dialihkan ke tempat lain. Beberapa jam kemudian, nampak sungai yang mengalir cukup jernih. Dan terlihat potongan kayu yang sudah disusun rapi. Raja berkata bahwa tanah dengan ini akan tidak mengalami kebocoran
dan kita tidak akan lembab. Ini adalah tempat latihan masa depan. Jangan sampai kita membuatnya tidak terlalu bagus. Ayo, cepat kerjakan dengan baik, ucap komandan. Lantas Lusu mengatakan sesuatu. Camp telah dibangun dalam waktu singkat. Anda bekerja dengan sangat rapi, Komandan Lu, ucap Lusu. Lantas Komandan Lu pun berbicara. Sejujurnya kami dulu melakukan semua kerja keras membangun barak dan benteng di tentara Wu Wei, dan kami semua sangat terampil. Ada yang petani kacang, ada yang pekerja konstruksi, ada juga yang dia menjadi karyawan pabrik sabun. Wah, ternyata banyak sekali kalian dari mereka. Sinlong saya memiliki kekuatan. Resiko ini mungkin adalah kekuatan yang dasar. Saya membangun rumah yang indah bersama dengan saudara-saudara petani dan yang lainnya di dunia lain. Lantas kemudian terlihat ada pekerja yang lewat di sebelah Lusu. Tiba-tiba ada yang melompat dari badannya, cus, ke badan Lusu. Lusu pun kaget. Apa? Oh ya, ini adalah makanan gratis yang baru, ucap kutu itu. Lantas kutu itu ditabok oleh Lusu, pak, dan ia pun mati. Dia berkata, ini kutu. Kutu apa ini? Ucap Lusu. Apakah kalian banyak kutunya dan tidak pernah mandi? Ucap Lusu. Apakah kalian tidak gatal? Hah? Orang-orang ini sangat kotor, ucap Lusu kaget. Saya bilang Anda tidak merasa gatal. Saya tidak merasa gatal karena saya sudah terbiasa. Ya, tapi apakah Anda terbiasa jika gatal? Mereka pun kebingungan. Lusu pun marah karena ia pernah memberikan sabun. Hei, kau pernah aku beri sabun di desa Sinlong. Apakah engkau tidak memakai sabun itu? Ucap Lusu. Mereka pun mengatakan, saya menjual sabun tersebut. Saya tidak menggunakannya, Tuan. Saya juga, ucap semua orang yang ada di situ. Lantas Lusu pun merilis airnya yang kuat ke muka mereka. Terus. Hei kau semua, kali ini kau harus mandi dan bergegas untuk membersihkan tubuhmu, baik dengan air yang jernih atau dengan sabun, agar semua orang tidak terserang kutu, ucap Lusu sambil sedikit marah. Kalau kalian tetap melakukan hal itu, kau akan menerima akibatnya seperti yang saya lakukan. Jelas. Ya, saya akan lakukan, saya akan mandi. Lantas kita diperlihatkan mereka yang sibuk ngerumpi tentara Wu Wei. Hei komandan, apakah kita harus mandi? Apakah juga Raja Lu mempunyai tanda di pantatnya? Hei, berhenti bicara kepada raja, nanti kau ditegur. Beraninya kau mengatakan di belakang raja kalau kau di depan kau sudah dihabisi olehnya. Lantas pun cerita berakhir.